Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 584 diinjak-injak sampai mati. Diinjak-injak sampai mati. Orang itu tidak akan takut dan memilih untuk tidak datang, kan? Wan Yiming mengerutkan kening sambil mengajukan pertanyaan. Jika Jiang Chen tidak datang hari ini, mereka akan merasa seperti ditipu. Saat suara Wan Yiming menghilang, terdengar gerakan dari kejauhan. Semua orang melihat sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Mata mereka akhirnya menangkapnya. Suara itu sangat jauh. Sekelompok orang bergerak ke arah mereka dengan perlahan. Benar, gerakan itu sangat lambat karena gerakan seperti itu tidak pernah dianggap cepat. Yang mengejutkan orang-orang adalah formasi mereka, sebuah kursi emas besar melayang di udara dan seorang pria muda berpakaian kemeja putih duduk di atasnya. Wajahnya tampan dan dia tampak lebih muda dari 20 tahun. Dia menyilangkan kakinya, datang ke tempat kejadian dengan santai, dengan ekspresi, "Aku tidak peduli," di wajahnya. Jika dibandingkan antara pemuda ini dengan anggota lainnya, mereka jelas berada dalam situasi yang berbeda. Di belakang kursi besar itu, ada seorang pendeta dan seorang pemuda yang sedang membawanya. Dua orang di antara mereka berbicara satu sama lain dengan agresif. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka hanya mengeluh. Itu pasti karena ketidakpuasan karena membawa kursi besar yang bodoh itu. Namun, ada yang lebih tidak puas lagi. Di depan mereka ada seekor anjing kuning yang agak besar. Seluruh badan kursi itu bertumpu pada kepala anjing itu, membuatnya ingin sekali mematahkan kursi itu dengan kepalanya. Bajingan ini tahu banyak tentang waktu luang, bukan? Meskipun dia ingin masuk ke medan perang dengan cara yang mewah, tidak perlu meminta kita menjadi pelayan dan membawa kursi. Dia sangat tidak tahu malu karena telah memerintah kita seperti ini. Tiran itu hampir meledak, terutama ketika dia melihat Jiang Chen yang sangat santai duduk di atasnya sambil sedikit menyipitkan kedua matanya sambil menikmati tempat duduknya. Hal itu telah mengganggu keseimbangan pikirannya. Sial, aku berhenti. Apa alasan terbesar untuk membawa satu sisi saja? Big Yellow meledak dengan ketidakpuasan yang luar biasa. Tyron dan Tan Lang membawa satu sisi kursi dan dia sendiri membawa sisi yang lain. Sungguh tidak adil, pikirnya. Diam kau, ini idemu yang terkutuk. Tyron dan Tan Lang sama-sama punya keinginan untuk mencekik anjing bodoh ini sampai mati. Anjing ini awalnya punya ide untuk memproyeksikan tren baru di lapangan. Dia ingin menang melawan ketiga jenius itu dalam hal moral karena dia sendiri tidak bisa membunuh mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan berakhir buruk bagi mereka semua. Sial. Saat aku kembali, aku akan memberi mereka sesuatu sebagai balasannya. Big Yellow tetap diam setelah omelan terakhirnya. Itu idenya, tetapi dia tidak menyangka mereka ternyata adalah pelayan. Ya ampun. Apa yang baru saja kulihat? Apakah orang ini benar-benar di sini untuk bertarung dalam pertempuran terakhirnya? Pria itu benar-benar menikmatinya. Lihat, dia belum membuka matanya, dia tidak peduli untuk memberi sedikit pun rasa hormat kepada ketiga jenius itu. Belum lagi, meminta orang untuk mengangkat kursinya, memberinya tumpangan gratis, sangat mengesankan, bukan? Mengapa saya merasa dia mencoba menyinggung semua orang dengan harga dirinya? Ini adalah pertarungan terakhir. Mengapa dia tidak bisa bersikap serius? Tampaknya, Jiang Chen melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin membuat marah ketiga jenius itu. Dari sudut pandang moral, mereka menang sementara, tetapi penampilan ini hanyalah omong kosong. Semua orang terdiam. Jenis entry ini membuat orang-orang langsung tidak menyukai Jiang Chen. Tidak ada keseriusan dalam upaya ini. Apakah memancing emosi semua orang benar-benar tujuannya daripada bertarung di pertempuran terakhir? Jiang Chen, apakah karena kamu tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu? Apakah kamu ingin bersenang-senang sebelum menghadapinya? Wan Yiming mengatakannya dengan nada sarkastis. Siapa yang baru saja berbicara kepadaku? Dengan sikap seperti itu tidak sopan. Jiang Chen masih menyipitkan matanya, seolah-olah dia belum bangun dari tidurnya. Dia bahkan tidak melakukan kontak mata dengan Wan Yiming. Dia adalah pelayan rendahan yang tidak memiliki wajah tampan sepertiku, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Biarkan aku membantumu untuk memberi pelajaran pada pelayan ini. Suara si kuning besar cukup keras untuk menutupi tindakannya. Dia tidak peduli dengan perubahan ekspresi di wajah Wan Yiming. Dia berteriak, "Si idiot bodoh yang membawa pedang di punggung, beraninya kau menggunakan kata-kata untuk menyinggung tuanku yang terhormat. Ini tidak masuk akal. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu, cukup cari batu dan pukul dengan kepalamu sampai kau mati." Kebaikan. Banyak orang terkejut. Wan Yiming terhuyung-huyung berdiri dan ingin memuntahkan darah. Semua orang terdiam. Seorang pria dan seekor anjing telah bekerja sama untuk membuat pertunjukan yang memicu emosi dan memprovokasi semua orang. Terutama anjing itu, apakah dia meminta sandwich buku jari mereka? Jawabannya membuat mereka semua merasa rendah diri. Sialan. Aku akan mencabik-cabik anjing ini, lalu membunuh Jiang Chen.
Wan Yiming sangat marah. Dengan goyangan tubuhnya, dia muncul di depan Big Yellow dalam sepersekian detik. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, melesat ke arah Big Yellow untuk menangkapnya. Dia ingin mencabik-cabik anjing ini dengan cara apapun untuk meredakan kemarahannya. Jiang Chen mendengus dingin saat melihat Wan Yiming menyerang. Dengan tubuhnya yang masih duduk, dia juga menggunakan telapak tangannya untuk menyambut serangan Wan Yiming. Asteris ledakan, asteris. Zona spasial hancur seketika. Dampaknya sangat besar. Wan Yiming merasakan getaran yang sangat kuat dari telapak tangannya, mendorong tubuhnya menjauh. Dia terdorong 10 kaki dan baru bisa berdiri tegak setelah itu. Apa? Ekspresi wajah Wan Yiming berubah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan tak percaya. Ia pikir ia bisa mencubit Jiang Chen dengan ibu jari atau jarinya sampai mati kapan saja, tetapi ini berbeda. Jiang Chen telah menjadi begitu kuat. Kekuatannya menakutkan. Serangannya lebih kuat darinya dan itu mendorongnya begitu jauh. Wan Yiming bukan satu-satunya yang terkejut. Xiao Nanfeng dan Qian Wenyu merasakan hal yang sama. Meskipun mereka masih belum tahu seberapa kuat Jiang Chen, tetapi mereka tahu siapa yang menang dalam pertempuran tadi. Itu hanya serangan sederhana dari Jiang Chen, dia belum meninggalkan tempat duduknya. Setiap kultivator dapat melihatnya tanpa ragu. Ya Tuhan! Apa yang kulihat, Jiang Chen benar-benar membuat Wan Yiming mundur hanya dengan satu serangan. Apa yang terjadi? Dia hanya seorang raja tempur kelas 5, bagaimana mungkin dia bisa melawan Wan Yiming? Kesenjangan mereka terlalu lebar. Dari kekuatan ledakan Jiang Chen, dia telah mencapai raja tempur tingkat ke-7 dalam waktu 10 hari. Aku tidak tahu bagaimana dia berlatih untuk naik ke tingkatan berikutnya dalam waktu sesingkat ini. Mengerikan sekali. Seseorang dengan kekuatan raja tempur tingkat 7 mengalahkan raja tempur tingkat 9 sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang tenang. Semua orang mengira pertarungan akan berjalan mudah, yaitu Jiang Chen akan dibunuh oleh mereka bertiga. Namun, keadaan telah berubah. Tidak disangka Jiang Chen telah maju ke level ini. Banyak dari mereka mulai mengubah pandangan mereka tentang hasil pertarungan tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Faktanya, Jiang Chen adalah penjahat tak tertandingi yang dapat memulai kesengsaraan. Saat itu dia hanya seorang raja tempur kelas 5, dia mampu membunuh Taipan kedua Istana Asura yang merupakan raja tempur kelas 8. Sekarang setelah dia menjadi raja tempur kelas 7, kemampuannya sudah cukup untuk mengalahkan ketiga jenius yang merupakan raja tempur kelas 9. Ketiganya tidak memiliki kesempatan. Jadi, ini adalah batas kejeniusan fraksi pedang tak tertandingi. Jiang Chen berkata lalu menghilang dari kursinya dengan sekejap dan muncul di atas langit di pegunungan tempat ketiga jenius itu berada. Dia menghadap Xiao Nanfeng dan dua lainnya, berkata, kalian bertiga, datang dan serang aku bersama-sama. Omong kosong. Jadi bagaimana jika sekarang kau adalah raja tempur kelas 7? Biarkan aku menguji kekuatanmu dan melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Teriak Wan Yiming dengan marah. Dia bergegas menuju Jiang Chen untuk menyerang lagi. Xiao Nanfeng dan Qian Wenyu berdiri tidak jauh dari sana tanpa ada niat untuk menghentikan Jiang Chen. Jika Jiang Chen tidak melakukan serangan sekuat itu, mereka pasti sudah ikut bertarung. Namun, dengan pertemuan yang membuka mata ini, mungkin mereka harus mengamati dan menganalisis kemampuan Jiang Chen. Bagi mereka bertiga, bergabung bersama dalam pertempuran dan melawan Jiang Chen, yang menghadapi mereka sendirian, akan membuat mereka malu karena mereka adalah raja tempur kelas 9 yang terbaik di Provinsi Liang. Wan Yiming mengerahkan seluruh kekuatannya, siap menyerang. Saat ia mencapai Jiang Chen, suara gemerincing cepat terdengar saat ia menghunus pedang di punggungnya. Senjata tempur yang tak terkalahkan ini berkobar begitu dahsyat sehingga seluruh kehampaan dipenuhi dengan atmosfer pembantaian, hampir menenggelamkan seluruh area. Teknik pedang Wu Suang. Ini adalah teknik tertinggi dari fraksi pedang tak tertandingi. Wan Yiming telah menguasai teknik ini dengan sempurna. Setiap serangan yang dilancarkan dari pedang akan mengunci zona spasial dengan kekuatannya, mencegah lawan melarikan diri. Wan Yiming telah mengeluarkan senjatanya, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah mengubah egonya terhadap Jiang Chen yang tidak berdaya menjadi tindakan taktis dan menyerang. Ia ingin menyingkirkan lawannya yang mempermalukannya dengan kekuatan terbesarnya. Asteris Peng, asteris gelombang suara dihasilkan, menghalangi posisi spiritual semua orang. Wan Yiming dapat merasakan kekuatan besar yang diberikan pada pedangnya, pedang yang dipegangnya bergetar hebat. Asteris Peng, asteris. Jiang Chen melangkahkan kaki untuk kedua kalinya, Wan Yiming dapat merasakan otot di antara ibu jari dan jari telunjuknya akan terkoyak, ia kehilangan pegangan pada pedangnya. Asteris Peng, asteris. Pada langkah ketiga, Wan Yiming menjerit kesakitan saat pedangnya diambil dari tangannya oleh Jiang Chen. Kembalikan pedang berhargaku. Wan Yiming berteriak sekuat tenaga, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Kekuatan Jiang Chen telah mencapai tingkat di mana dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik.
Setiap kali dia menebas Jiang Chen dengan pedangnya, dia selalu terpantul oleh serangan Jiang Chen. Langkah nomor 4. Jiang Chen sangat kejam. Dia menginjakkan kaki keempat kalinya di dada Wan Yiming. Aduh! Wan Yiming menjerit kesakitan, mulutnya memuntahkan darah. Di dalam darah segar itu terdapat potongan-potongan kecil organ dalamnya. Dadanya diinjak-injak dengan keras. Dia sama sekali bukan lawan Jiang Chen, kesenjangan kekuatannya terlalu lebar. Ini dia langkah kelima. Jiang Chen bagaikan dewa kematian yang datang untuk mengambil jiwa orang mati, ekspresi di matanya penuh dengan kekejaman dan kebrutalan. Dia menginjakkan kaki kelimanya di tengkorak Wan Yiming. Tidak kek. Wan Yiming merasa terancam oleh kematian. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sedekat ini dengan kematian. Dia tahu dengan jelas bahwa begitu kaki ini menyentuh tengkoraknya, kematiannya sudah pasti dan daging di tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Dia tidak ingin mati, tetapi itu bukan keputusannya. Kaki Jiang Chen jatuh di tengkorak Wan Yiming, dan terdengar suara retakan. Tengkorak Wan Yiming retak dan pecah. Tidak ada suara yang terdengar lagi darinya. Azure Dragon Five Steps sangat mematikan, terutama langkah terakhirnya. Kekuatannya dapat ditandingi dengan Fire Dragon Seal. Tidaklah memalukan untuk mati di bawah langkah kelima Black Dragon karena kekuatan tempur Jiang Chen jauh melampaui imajinasi siapapun. Dia dapat membunuh Wan Yiming dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan Azure Dragon Five Steps.